Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita berkumpul di dalam rumah Tuhan. Saya kira dan percaya kita membawa segala ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Amin. Mari kita memulai ibadah kita. Mari sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan, Kau selalu ada ya Bapa. Bahkan kasih dan anugerah-Mu selalu nyata Tuhan buat kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur memiliki Yesus seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih. Pagi ini Tuhan kami datang membawa segala kerinduan hati kami, membawa yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, Kau kuduskan dan sucikan setiap kami. Biarlah Tuhan siapapun kami Tuhan yang ada di ruangan ini Tuhan, besar kecil tua muda Tuhan, kami percaya kami tidak akan terlewatkan oleh berkat Tuhan. Kami tidak akan terlewatkan oleh mukjizat Tuhan. Kami tidak akan terlewatkan Tuhan oleh kuasa-Mu yang Bapa yang akan Kau nyatakan Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami hanya mengundang kuasa-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Bertahta Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Sebab kami mau bawa yang terbaik buat Engkau. Mau sungguh-sungguh Tuhan kepada-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Kita sambut kebaikan Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur kita, karena Dia itu baik dalam hidup kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Mengerti segala kebutuhan
Kau mampu Tuhan. Kau Allah yang mampu, Kau Allah yang sanggup mengadakan yang tidak mungkin ada ya Tuhan. Kau mampu menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan menjadi sehat ya Bapa. Kau mampu menolong setiap kami yang kesusahan ya Bapa. Setiap kami yang mendapatkan jalan buntu Tuhan, pintu tertutup. Kau mampu membuka setiap pintu yang tertutup untuk terbuka ya Bapa. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu begitu besar Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap apa yang kami boleh dapatkan daripada-Mu Tuhan, biar itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar Kau memakai kehidupan kami lebih heran lagi Tuhan. Kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati sukacita di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hadirlah buat kami Tuhan pribadi lepas dari hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang siap dan terus akan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wujudmu yang berjalan kita yang ajaib. Amin. Sama pujian kita saudara ya. Lebih semangat lagi ya. Amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, beri kemuliaan kepada kita. Akan ku beriku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang berharga, hari ini hari yang terbaik. Aku bersyukur Tuhan, ku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, percaya dengan iman-Mu yang baik saja yang ku terima. Kuat walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, katakan dengan iman-Mu. Akan ku beriku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku Tuhan, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan iman-Mu di hadapan Tuhan. Dan ku beriku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku beriku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku.
buat kami. Amin. Boleh lebih semangat lagi, katakan kanan kirinya. Semangat lagi ya. Satu pujian lagi. Kita mau katakan Yesus ku dahsyat. Yesus kita ajaib, amin. Amin. Ya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kami Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau Yesus Allah yang selalu sanggup dalam hidup kami. Dalam suka Tuhan Kau selalu ada buat kami ya Tuhan. Suka darah air mata Kau selalu bersama.
kami, membela kami, menopang kami, memampukan kami, agar kami tetap percaya. Dan kami akan melihat mujizat yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada arti apa-apa. Sembunyikan hamba-Mu bak salib-Mu. Urapi Tuhan firman-Mu Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan tiang terselubung, supaya kami boleh melihat kebenaran Tuhan. Terima kasih bagi mulut segala puji, hormat, dan syukur dan kemuliaan. Kami sambut firman-Mu. Mari yang siap diberkati Tuhan sesama katakan amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pujian pada pagi hari ini mendukung khotbah saya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saya diberikan subtema adalah rindu kehadiran Tuhan. Tapi sebelumnya kita flashback sekilas khotbah 3 minggu lalu. Pada tanggal 7, yaitu keluarga yang merindukan kedatangan Tuhan. Dan pada tanggal 14, keluarga yang beriman bertumbuh dan berdampak. Pada tanggal 21 kemarin adalah keluarga yang rindu pada Tuhan. Dan pada pagi hari ini rindu kehadiran Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu atau kita semua rindu kehadiran Tuhan, pasti Tuhan akan membela, pasti Tuhan akan menjawab, pasti Tuhan akan melakukan sesuatu yang mujizat yang tidak kita perkirakan. Dan Dia akan siap melakukan itu. Tergantung kita, hati kita percaya atau tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini, orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Saudara yang kasih, firman Tuhan yang kita baca ini mungkin bukan asing lagi. Sudah terlalu sering kita membaca bahkan mendengar firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta. Kita akan melihat, ya, tolong ditampilkan peta perjalanan Tuhan Yesus yang menuju ke Yerusalem. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini perjalanan Tuhan Yesus. Ketika tadi terjadi, waktu Tuhan Yesus melihat ke-10 orang kusta itu berada di sekitar sini, saudara. Maaf saya ngomong. Nah, ya, ada di sekitar sini nih. Dia saya nggak bawa kunci papan. Ya, ada di sekitar situ, saudara. Jadi Yerusalem ada di bawah, dikembalikan lagi. Yerusalem ada di bawah, saudara. Jadi, Yerusalem di sini, saudara. Jadi kalau dari sana tuh yang itu habis Dekapol itu, itu di situ tempat Tuhan bertemu dengan 10 orang kusta. Jadi mereka dikatakan firman Tuhan, saya bacakan lagi. Ketika ayat 12, ketika ia masih suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mengapa orang kusta ini tinggal berdiri agak jauh? Sudah kebiasaan, saudara, bahwa setiap orang kusta itu dia boleh berdekat atau mendekati. Apalagi ini Tuhan Yesus, ya. Mereka merasa bahwa dirinya tidak layak untuk dekat-dekat. Jangan orang biasa saja tidak boleh dekat-dekat, harus jauh. Itu sebabnya kenapa orang kusta ini, dia ayat 13, dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara,
Kenapa? Tadi saya ayat 12 kembali lagi bahwa mereka tinggal berdiri agak jauh. Ditampilkan coba ada gambar penyakit kusta. Saudara, ini kalau penyakit, nah saudara, ya ada dua gambar. Nah, ini yang sudah parah saudara. Sudah parah. Kalau biasa mungkin ada kemerah-merahan, ada kayak semacam jamur. Saudara, ini sudah pelintirnya, saudara, ada hilang, jarinya. Ini benar-benar sangat parah saudara. Itu sebabnya tidak sembarang mereka untuk dapat mendekat. Keluarganya juga ditolak saudara. Dan yang peraturan mereka harus tinggal tersendiri di tempat yang terasing. Saudara, sungguh-sungguh sangat menderita. Siapa yang mau kasih makan mereka? Mungkin ada orang mau kasih makan, dilempar saudara, tidak berani dekat-dekat. Sangat menderita. Itu sebabnya tema pada pagi hari ini, rindu kehadiran Tuhan. 10 orang kusta ini merindukan kehadiran Tuhan. Dia merindukan kalau boleh terlepas dari penderitaan dari sakit kusta. Semua orang tidak mau melihat, tidak ada yang mau datang berkunjung. Mungkin kalau orang sakit, maaf saja, kalian punya jabatan, mungkin banyak jemaat yang datang. Tapi kalau orang yang biasa saudara, apalagi sakit kusta, siapa mau datang? Saudara, sangat tersiksa dan sangat menderita. Mereka mengharapkan suatu mujizat, tapi dari mana mujizat itu akan datang? Tapi saudaraku, terpujilah Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-11 kembali lagi, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus melewati mereka. Ada tujuan. Tuhan Yesus tahu, artinya Tuhan mengerti kebutuhan dan juga pergumulan daripada 10 orang kusta tersebut. Tuhan Yesus mengerti dan peduli kesulitan pergumulan kita, masalah kita. Dia tahu. Itu sebabnya bukan satu kebetulan, maka bertemulah. Dan kerinduan hati yang benar-benar meluap-luap ini, 10 orang kusta itu apa yang dikatakan? Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan ayat yang 13, demikian firman Tuhan, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru. Yesus, nama Tuhan Yesus memang dipanggil Yesus, wajar. Tapi dipanggil Guru, karena Yesus adalah guru. Dia yang sanggup mengajar, dia tahu penghormatan. Saudara, pada zaman dulu mungkin sekarang akan berbeda. Kalau dulu anak murid kalau ketemu guru akan menghindar karena takut dan malu saudara ya. Dan sangat bukan tidak menghormati, tapi rasanya sekarang enak saja saudara. Guru kadang-kadang cuma dipeluk begini aja saudara. Banyak anak SMA gurunya dipeluk gini ya, mungkin ajak bercanda, mungkin terlalu dekat, terlalu akrab. Tapi yang beda saudara, memang Tuhan Yesus ini guru yang disanjung dan ditinggikan dan dimuliakan. Itu sebabnya mereka berdiri agak jauh dan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara, bayangkan kalau kita berada di posisi sebagai seorang kusta tersebut. Kita sudah mengalami mungkin ada setahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dan tidak ada yang berkunjung. Yang berkunjung tadi sudah katakan mungkin melemparkan makanan begitu saja, ya dianggap mungkin tidak seperti manusia, ya dianggap seperti hewan, dianggap karena menderita sakit kusta. Karena sakit kusta ini saudara, itu sangat berbahaya saudara. Dan sakit kusta ini ditimbulkan ada penyebab kusta adalah karena bakteri Mycobacterium leprae. Ya, ini bakteri ini tadinya semua kelihatan seperti kayak ada merah-merah, terus tiba-tiba itu akan membesar banyak dan timbul putih-putih dan sebagainya. Saudara, dan ini terus berkembang. Dan ini saudara, bakteri ini dapat ditimbulkan karena bersentuhan. Ya, saudara, puji Tuhan saya pernah membaca ada suatu artikel bahwa ada yang menguji ke rumah sakit lepra di ini Tangerang, itu mereka berani sudah salaman ya, semangat, gitu. Ya, mereka tidak merasa jijik dan takut lagi, luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dan ketika 10 orang kusta itu berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami, ayat yang 14 dikatakan demikian saudara.
ayat 14 berkata bahwa lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudaraku, puji Tuhan. Ya, saudara, kenapa? Oh, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan, tidak mau. Ya, jaraknya masih jauh, saudara. Mungkin dari sini bisa lebih. Dan kalau ini yang kagak ada batas ke tembok, mungkin sampai ke pohon sana, tembok sana, agak jauh lagi ya orang itu. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Memang ini sudah terjadi sejak zaman Musa, saudara. Sejak zaman Musa sudah terjadi. Kalau orang sakit lepra itu atau kusta itu, saudara, mereka untuk ngecek apakah saya sudah sembuh atau belum, maka saya harus datang kepada imam. Dan imam ini yang menentukan apakah dia sudah sembuh, apakah ia belum sembuh. Ya, itu sebabnya imam ini yang berhak menyatakan kamu sudah tahir, belum tahir. Saudara, kalau kita baca dari ayat itu imamat, ya kita baca saja di kitab imamat, saudara, dikatakan di dalam imamat pasal yang 13 itu, saya ambil ayat 9 saja ya. Imamat pasal 13 ayat yang 9. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Ini saudara. Jadi sampai zaman Tuhan Yesus rupanya masih tetap berlaku itu. Yang kena kusta atau lepra harus dibawa kepada imam untuk memperlihatkan dirinya apakah sudah sembuh atau belum. Kalau belum, 7 hari lagi. Kalau belum, balik lagi 7 hari lagi. Kalau meluas, sudah tidak ketemu lagi ya. Kalau bahkan, tetapi berbeda, saudara. Ada satu ayat saya lihat, kalau sudah seluruhnya, di ayat 13 kalau nggak salah, Imamat 13 ayat 13. Dan kalau menurut pemeriksaan kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus ditahirkan, harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi tahir. Jadi seandainya kusta itu penuh dari ujung rambut sampai telapak kakinya, itu benar berubah menjadi putih, malah itu sembuh dan tahir. Jadi tahir. Saudaraku yang kasih, jadi tidak mudah. Jadi benar-benar orang menderita sakit kusta sangat-sangat menderita. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa, dia mengasihi orang yang sedang menderita, orang yang sedang membutuhkan, orang yang sedang bermasalah, orang yang sedang berbeban berat, orang yang sedang menderita, yang mengalami keterpurukan. Ya, orang kusta ini orang terpuruk, saudara. Dia tidak bisa apa lagi, tidak bisa berbuat apa. Ya, boro-boro harus bekerja, tidak bisa, saudara. Orang semua menolak dia, dan sangat-sangat menyakitkan, saudara. Seandainya orang kusta mau lewat, apa yang dia katakan, saudara? Najis, najis, najis. Jadi saudara, kalau saudara suka bicara najis, orang kusta ini selalu berkata najis. Nada kan? Aku najis, dia mau lewat. Aku najis, mau lewat. Aku najis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, betapa menderitanya, memalukan, dan dia harus berkata najis, najis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-17 tadi, saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-17 dikatakan, ayat yang ke-14 bagian B dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tuhan Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saudara, belum dijawab, jaraknya masih jauh. Tuhan Yesus mungkin bisa 20 meter atau 30 meter, ya jauh. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tuhan Yesus nggak menjaga, Tuhan Yesus nggak berdoa, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Saya kalau melihat di YouTube, Tuhan Yesus bisa buat apa? Itu mereka yang belum kenal Tuhan, belum tahu siapa Tuhan Yesus. Ya, saya kadang-kadang sangat kesal juga, dia belum tahu dulu siapa Tuhan gue, Tuhan Yesus. Ya. Dia belum tahu, ya. Dia bilang bisa apa, bisa buat apa? Dia belum tahu, dia belum baca firman Tuhan. Bahkan dia menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Tapi kita yang tahu,
Tuhan Yesus. Dia Allah yang begitu mengasihi. Bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus datang lewat ke daerah situ. Ya benar-benar. Dan sangat yang luar biasa. Timbul tadi saya ulang lagi dari pas orang kusta itu. Begitu dia tahu ada Tuhan Yesus dari jauh, dia sudah berteriak. Yes, berteriak. Yesus Guru, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Adakah kita di antara kita ketika kita menghadapi masalah, kita berteriak, Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak berdaya. Aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, bukakan jalan, berikan kemudahan, berikan kelancaran. Berangkat segala bebanku, angkat masalahku. Saudara, saya percaya, bukan sekali mereka berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami, itu berulang-ulang, kasihani kami, kasihani kami, kasihani kami. Memohon belas kasihnya. Saudara, dan yang luar biasa terjadi kepada dua orang kusta itu. Mereka nggak tanya, kan saya belum disembuhkan Tuhan, kok saya disuruh memperlihatkan diri saya kepada imam-imam? Ini yang luar biasa, saudara. Belum disembuhkan dari jarak jauh, perlihatkan dirimu pada imam. Belum. Maka dia langsung taat melakukan firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Pas orang kusta ini, saya rasa dia tidak mendengar apa. Mungkin sudah sekian tahun mereka tidak dengar firman Tuhan. Mereka tidak ikut ibadah. Tetapi imannya luar biasa. Ini yang harus kita contoh dari 10 orang kusta. Begitu Tuhan perlihatkan dirimu pada dia, tidak kompeten. Tuhan, saya belum disembuhkan. Tuhan belum mendoakan saya. Tuhan belum menjawab saya. Saya masih sakit kusta. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, kapan Tuhan menolong saya? Kapan Tuhan menolong saya? Harus sekarang, Tuhan terima kasih Engkau tolong saya. Tuhan terima kasih Engkau sudah lepaskan saya. Tuhan terima kasih Engkau memberkati saya. Walaupun belum. Itu namanya iman. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita suka menuntut Tuhan. Kita menuntut, kita menuntut doa kita ada tuntutan. Tidak ada pujian, tidak ada keimanan melakukan. Kita lihat orang kusta, orang kusta ini. Tuhan tidak ngapa-ngapain, seluruhnya taat. Mereka berjalan, mereka. Saya tidak tahu sudah berapa kilo mereka berjalan. Karena jarak dari tadi sudah jauh, saudara. Itu puluhan kilometer, saudara. Mereka tetap berjalan, mereka percaya. Dalam perjalanan mereka kan tahu, karena saya mungkin ada yang sudah, ada yang putus jarinya, masih ini, tapi saya harus perlihatkan kepada imam. Saya harus perlihatkan kepada imam, karena saya saudara, 10 orang kusta ini dia beriman. Walaupun Tuhan tidak jawab, walaupun Tuhan tidak berdoa, walaupun Tuhan tidak melakukan apa dan jauh. Iman mereka taat apa yang Tuhan katakan dan mereka berjalan. Itu sebabnya saudara, di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kenapa mereka jadi tahir? Karena iman sudah mendahului daripada kesembuhan itu. Iman mereka sudah mendahului, mereka berjalan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena imannya, maka 10 orang kusta itu menjadi sembuh. Di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara, ayat yang ke-15 dikatakan apa? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Angkat saudara, mereka satu orang ini sudah sembuh dan mereka dengan suara nyaring. Mereka seorang itu berseru dengan suara nyaring. Saya juga kalau bayangin, mungkin kalau kita jadi yang seorang itu, ya berseru dengan suara nyaring. Saudara, dikatakan, saya ulangi lagi, bahwa kembali sambil memuliakan Allah. Sudah sangat pasti, saudara. Ya, kembali sambil memuliakan Allah. Tapi yang ke-9 bagaimana, saudara?
Yang ke-9 memang diceritakan. Mungkin karena mereka saking gembiranya mereka lupa. Wah, kamu suruh. Kata Tuhan kan suruh memperlihatkan berdiri pada imam. Jadi mereka lupa siapa yang nyuruh itu. Siapa yang sudah menyembuhkan itu. Mujizat siapa itu. Ya, mereka lupa, mereka terlalu euforia. Ya, terlalu euforia, saudara. Ya, berlebihan. Ya, sukacita berlebihan. Lupa. Wah, mereka benar-benar bertemu dengan imam, saudara. Dan itu perjalanan mungkin masih, kalau dibandingin perjalanan waktu mereka sedang berjalan itu, ya mungkin lebih dekat kalau kembali kepada Tuhan Yesus daripada mereka harus ke Yerusalem. Karena imam itu ada di Yerusalem, di Bait Allah. Mereka lebih jauh, tapi mereka saking gembiranya lupa menyembuhkan. Mereka harus seolah-olah kayaknya ke-9 orang ini taat. Kata Tuhan Yesus harus memberitahu kepada imam. Seolah-olah ke-9 orang kusta ini kalau kita, dia kan taat. Tidak, saudara. Dia harus mengerti siapa yang memberi kesembuhan itu. Mujizat itu dari siapa? Memang tergantung dari iman mereka, ya. Tetapi mereka harus tahu berterima kasih. Banyak mungkin di antara kita, Tuhan Yesus baru tolong sekian aja, ya. Kayaknya nggak perlulah kita berterima kasih. Apalagi kalau zaman sekarang, saudara, berbeda. Kalau zaman dulu kan ibadahnya, karena sekarang ibadahnya dipercepat. Itu kesaksian bisa 5 orang ya di dalam ibadah umum, mereka bersaksi. Sekarang memang dibatasi dan cuma hanya pada di kelompok tertentu. Kalau di sekolah minggu ada kesaksian, di ibadah remaja ada kesaksian, di kaum ibu ada kesaksian, di kaum pria ada. Ini tidak, ya. Jadi di unit-unit masing itu ada kesaksian. Puji Tuhan masih ada. Dan itu memang perlu, saudara. Kita perlu sampaikan betapa Tuhan itu baik buat kita, mengasihi kita dan menolong kita. Ya, kita bisa sampaikan bahwa begini loh, Tuhan sudah begitu baik, Tuhan mengasihi saya ditolong ini loh, saya diberkati ini loh. Kita sampaikan. Tetapi ada juga yang mereka kayaknya belum dahsyat ya. Jadi nggak perlu ada disaksiin lah, malu lah, cuma begini aja kok disaksiin gitu. Tidak, saudara. Di unit-unit kita disaksikan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita lihat betapa Tuhan menghargai yang satu orang ini, saudara. Dikatakan firman Tuhan selanjutnya adalah ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Ini kita terus sudah mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang yang sangat Tuhan miris adalah justru bukan orang Israel. Ya, memang sih orang Samaria ini adalah Samaria itu Israel utara, bagian utara. Tetapi ini orang Samaria itu termasuk orang disebut orang nomor 2, saudara, setelah bangsa Israel ini, saudara. Saudaraku, jangan jadi kayak orang yang di nomor 2 kan lah, ya. Tetapi justru orang nomor 2 ini, di orang nomor 2 yang dianggap sepele ini, yang datang dan tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Disebut orang asing. Tidak ada. Ya, tidak ada yang lain. Ya, hanya orang asing ini yang tahu mengucap syukur, yang tahu berterima kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat yang 19 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, iman daripada orang asing ini atau orang Samaria ini sudah menyelamatkan. Apa, saudara? Kita kadang-kadang mau kesembuhan secara badaniah, kita sembuh, ya, kita diberkati Tuhan, hidup kita ditolong Tuhan, keluarga kita baik-baik saja. Kita mau hanya itu saja, saudara. Tapi kita tidak periksa bahwa ada kesembuhan, yaitu yang perlu, ya, yang tahir, yaitu kesembuhan rohani kita, saudara. Ini perlu rohani kita, karena kalau rohani kita tidak
disembuhkan, penuh dengan pergumulan, masalah, beban, penderitaan, itu saya yang kumpul, saudara. Tapi ketika kita batinnya, rohani kita disembuhkan, memang ada masalah, tapi ada ucapan syukur. Memang ada masalah, tapi selalu datang kepada Tuhan. Memang ada masalah, tetap setia datang ke gereja. Memang ada masalah, lebih lagi datang setia dalam doa ibadah. Ya, itu saudara memang perlu, saudara. Karena kita tahu bahwa kita sadar, selama kita hidup masih terdiri darah dan daging, kita tidak lepas. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup untuk menolong kita. Hanya Dia yang sanggup untuk membebaskan kita. Hanya Dia yang sanggup untuk memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi kesulitan, masalah atau beban apapun. Hanya Tuhan Yesus. Saudara, jadilah kita seperti, mungkin ya orang asing nggak apa-apa, mungkin ya kita seperti seorang Samaria yang mau berterima kasih dan datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu tahir dalam batinnya atau hati. Kita perlu itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dan tanpa itu, saudara, kita hanya ingin yang terlihat saja, baru kita terima kasih. Kalau yang nggak terlihat, kita nggak perlu. Justru yang batinnya ini penting, saudara. Justru batinnya ini mendukung kita dapat bertemu dengan Bapa di surga. Bagaimana dengan diri kita? Apakah hanya pada saat kita perlu pertolongan Tuhan, kita datang kepadanya? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya dengan kata-kata permohonan? Tuhan ingin kita seperti seorang Samaria yang datang dengan mengucap syukur. Tuhan ingin kita seperti orang Samaria yang berterima kasih bersorak-sorai. Tuhan yang oh iya, itu tolong tampilkan gambarnya. Ya, gambar seorang Samaria yang berlutut ya, bukan ya. Nah ini saudara, ini gambarnya saudara, ya berlutut saudara, langsung ya. Oh Tuhan luar biasa Kau, ya tidak layak dia habis rebah, rebah itu badannya. Saudara, Tuhan Yesus sendiri pernah rebah ketika sedang di taman Getsemani. Apalagi kita saudara, rebah di hadapan Tuhan Yesus. Artinya kita mengandalkan Tuhan sebagai guru kita, ya, guru yang baik. Saudaraku yang kasih, mari kita mau belajar, ya. Apakah kita tidak menyadari bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sangat luar biasa? Mungkin kita belum dapat sesuatu yang dahsyat atau wow, ya. Perkara kecil yang kita hadapi setiap hari, seperti udara yang kita bisa hidup, matahari yang kita rasakan hangat ya, kita dapat bangun menikmati ada makanan, minuman yang cukup ya sederhana. Seharusnya kita bersyukur hal itu. Segala karya Tuhan dalam hidup kita, harusnya itu kita syukuri. Dan tetap, kalau bisa kita tetap beruntung. Tuhan terima kasih, saya masih dapat menikmati hari ini. Banyak orang tergeletak di rumah sakit. Ya, saudara, banyak dan harta yang banyak tidak bisa membuat orang untuk menerima kesehatan yang kita terima, ya. Kita mungkin tidak seperti mereka yang ada segalanya. Kadang mau makan kita harus mikir, waduh besok yang gimana ya, kayaknya stok berasnya juga nggak ada, berkurang ya. Saudara yang kasih, belajar untuk mengucap syukur. Kalau doa kita masih belum, mari kita rebah, saudara. Kita rebah karena Tuhan tahu dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Saudara yang kasih, puji Tuhan. Saya akhiri khotbah saya dan kita akan, saya undang tim Welsinger musik. Tidak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Betapa Tuhan mencintai kita. Haleluya. Caramu
langkah hidup kita. Dia luar biasa. Dia mengasihi saudara saya. Tuhan untuk bertuhan kondisi lewat daerah itu. Kita bagaikan orang-orang dusta karena dosa kita, kesalahan kita, ketidakpercayaan kita. Tak terbatas kasih Tuhan. Dia mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dia peduli apa yang kau sedang hadapi sekarang. Dia tahu kesakitanmu. Dia tahu kesusahan. Dia tahu penderitaan. Adakah kita percaya bahwa kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas? Amin. Dia sanggup menolong kita. Kata terbatas. Semuanya dan terjadi dengan penuh. Amin. Kau yang kuandalkan. Amin. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Kau yang ku percaya. Caramu menangkanku. Amin. Caramu mengubah hatiku. Amin. Katakan. Terbatas kuasamu. Amin. Haleluya. Terbatas kasih-Mu. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus membantu diri Tuhan. Karena kuasa-Mu tidak terbatas, tidak terduga cara Tuhan. Tuhan Yesus yang kami andalkan. Terima kasih. Engkau selalu ada di setiap langkah kami. Engkau tidak terbatas kasih-Mu. Engkau tidak terduga jalan-Mu. Tuhan, Engkau yang percaya. Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau di setiap musik kehidupan kami. Entah kami sakit, entah kami menderita, entah kami kesulitan, entah kami bermasalah, entah kami berbeban berat, entah kami kekurangan. Tuhan Yesus ajar kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami, bahwa Tuhan sanggup memberkati kami, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kami, bahwa Tuhan sanggup membebaskan kami dari segala beban penderitaan kami. Dan Engkau Tuhan satu-satunya penolong kami. Ajar kami menjadi seperti seorang Samaria tersebut yang tahu berterima kasih. Ketika Tuhan sudah tolong, maka kami sadar bahwa Tuhan yang sudah menolong kami, bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk mengucap syukur, ajar kami untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami,
dalam setiap hal apapun. Walaupun mungkin kami belum merasakan seperti apa yang diterima oleh orang Samaria tersebut, tetapi kami mau belajar percaya bahwa Tuhan ada untuk kami, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tolong jemaatmu yang hadir pagi hari ini. Hamba tidak tahu apa kesulitan mereka, apa beban mereka. Tuhan, saya percaya Engkau hadir di mereka. Tuhan mengambil mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan mentahirkan mereka, Tuhan membebaskan mereka. Tuhan Engkau melakukan segala perkara untuk jemaatmu. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan Yesus sanggup memberkati, sanggup memberikan jalan keluar, sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan kami mau tetap percaya. Segala puji dan hormat syukur doa kami alaskan dalam segala yang ajaib, nama yang heran, nama dan segala nama. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya dan diberkati Tuhan sesama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.